hampir sepenuhnya pemain keturunan. Beginilah penampakan TC perdana Timnas Indonesia di Rifa, Bahrain, sebagai persiapan untuk menghadapi tim tuan rumah dalam lanjutan babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Namun, sebelum kita lanjut ke topik utama di atas, inilah beberapa kabar pilihan Timnas Indonesia yang Mimin rangkum untuk para Timnas lovers. Pertama, inilah jadwal resmi Timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel Indonesia versus Bahrain akan berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, Kamis 10 Oktober 2024 mendatang. Pertandingan kick-off pukul 23.00 WIB. Dan laga ini rencananya akan disiarkan langsung oleh RCTI dan layanan streaming berbayar Vision Plus. Laga ini begitu penting bagi Indonesia demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia saat ini berada di posisi keempat grup C. Anak asuh Shin Tae-yong itu mengoleksi 2 poin dari 2 pertandingan. Nantinya, hanya 2 tim teratas yang dipastikan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dalam laga melawan Bahrain, Shin Tae-yong telah memanggil total 27 pemain. Terdapat beberapa nama baru dalam pemanggilan kali ini. 2 di antaranya adalah Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Keduanya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani sumpah di Brussels, Belgia, Senin kemarin. Selain itu, Coach Shin juga memanggil winger Persebaya, Malik Rizaldi. Malik sebelumnya sempat menghiasi skuad Indonesia saat putaran kedua melawan Filipina. Selanjutnya, begini komentar pelatih Bahrain, Dragan Talajic jelang menjamu Timnas Indonesia kepada media setempat. Dragan Talajic berjanji akan membawa Bahrain bangkit pada laga melawan Indonesia setelah sebelumnya Bahrain menelan kekalahan menyakitkan 0-5 dari Jepang. Dia mengatakan tim Bahrain akan bangkit dan belajar dari kesalahan setelah dibantai Jepang. Sebelumnya saya minta maaf kepada supporter atas kekalahan memalukan dari Jepang. Saya berjanji akan menghibur kalian dengan mengalahkan Indonesia dan dengan skor yang sama, kata Dragan Talajic, seperti dikutip dari Gulf Daily News. Saya meminta kepada supporter Bahrain untuk datang menyemangati kami saat melawan Indonesia nanti. Kami yakin kami tidak akan mengecewakan kalian lagi. Kekalahan dari Jepang kemarin hanyalah permulaan dari babak kualifikasi. Jangan lupa bahwa ini adalah lari maraton dan bukan lari 100 meter. Kami tahu ini adalah putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kami tidak mengharapkan pertandingan yang mudah. Tapi lihat tabelnya, di atas kertas kita masih jauh di atas Indonesia, imbuhnya. Dragan Talajic sendiri telah mengumpulkan pasukan dan siap berlatih keras dalam jangka waktu yang panjang demi bisa memberikan kejutan kepada Indonesia. Di kualifikasi mendatang sementara itu, salah satu media ternama Cina minta Bahrain permalukan Timnas Indonesia dan menyinggung perbedaan ranking FIFA yang jomplang antara kedua tim hingga kualitas pasukan Shin Tae-yong. Ya, pertandingan Bahrain melawan Timnas Indonesia menarik perhatian luas hingga menuai sorotan dari media Cina, Sohu. Sohu menilai Cina yang memiliki peringkat FIFA di atas Indonesia merasa malu karena mereka berada di juru kunci grup C. Sohu sendiri menyebut target Cina di babak 18 besar kualifikasi Piala Dunia 2026 ini adalah memperebutkan posisi keempat grup C. Artinya, Cina harus mengungguli atau melebihi poin yang dimiliki Timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat keempat. Sebab demikian, Sohu meminta agar Bahrain mampu mempermalukan Timnas Indonesia pada laga nanti supaya Cina bisa mengangkangi pasukan Shin Tae-yong. Oleh karena itu, tim Cina sangat ingin Bahrain mengalahkan Indonesia di babak ketiga, yang akan menjaga poin Indonesia tetap 2 poin, dan memberikan peluang bagi tim Cina untuk menyalip, tulis Sohu dalam artikelnya. Meski tim Cina kalah dari Australia, selisihnya dengan Indonesia masih hanya 2 poin, tambahnya. Lebih lanjut, Sohu juga turut menyinggung perbedaan ranking FIFA Timnas Indonesia 129 dunia yang sangat jomplang dengan Bahrain 76 dunia. Dari segi kekuatan, tim Bahrain berada di peringkat 76 dunia, sedangkan Indonesia berada di peringkat 129. Indonesia pantas dikalahkan, kata Sohu. Meski tim Indonesia memiliki banyak pemain naturalisasi, namun mereka lebih fokus pada pertahanan,
Sehingga, ancaman yang mereka tampilkan di sisi ofensif relatif rendah. Hal ini tentu membuat Bahrain percaya diri untuk menyerang dan mencari gol. Jelas media Cina tersebut. Selanjutnya, begini. Kata-kata Eliano Reinders usai resmi masuk skuad timnas Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, usai resmi menjadi warga negara Indonesia, Eliano langsung dipanggil timnas Indonesia. Pemain 23 tahun itu dibawa pelatih Shin Tae-yong ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan ini. Di Instagram, Eliano mengungkap perasaannya usai mendapat kesempatan mengenakan jersey timnas Indonesia. Ia ngaku tak sabar membela negaranya. Pertama kalinya dipanggil ke dalam skuad timnas Indonesia. Saya sangat bangga dan tidak sabar untuk memakai jersey Indonesia di stadion. Sampai jumpa, tulis Eliano Reinders dalam keterangan fotonya mengenakan jersey Indonesia. Eliano merupakan pemain keturunan yang baru disahkan membela Indonesia. Ia punya darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Ambon. Adik dari gelandang AC Milan, Tijani Reinders itu, satu dari dua amunisi anyar Indonesia. Selain Eliano, ada pula Mes Hilgers, bek berdarah Indonesia yang juga baru resmi menjadi WNI. Bek FC Twente juga masuk dalam skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sama seperti Eliano Reinders, Hilgers juga berpeluang langsung dimainkan di jantung pertahanan tim Garuda saat melawan Bahrain dan Cina, 10 dan 15 Oktober mendatang. Selanjutnya, kiper timnas Indonesia Martin Paes meyakini timnya bisa bersaing dengan negara-negara langganan Piala Dunia. Berdasarkan hasil 2 laga Indonesia sebelumnya, Paes yakin timnya bisa meraih hasil positif lagi. Ia bahkan tidak ragu memasang target meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Kami yakin benar-benar bisa melakukannya dan melaju hingga ke Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu akan luar biasa, dan saya pikir para penggemar pantas mendapatkannya, ucap Paes. Timnas Indonesia sendiri telah memasang target saat menghadapi Bahrain dan Cina dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, merinci target yang harus didapatkan timnas Indonesia adalah 4 poin. Kalau dari kami itu melawan Bahrain harus mendapatkan poin, minimal seri, kata Sumarji. Target 1 poin dinilainya realistis jika melihat performa Bahrain dalam 2 laga sebelumnya. Mereka mengalahkan Australia meski kemudian dibantai Jepang. Mereka bisa menang melawan Australia, kami mewaspadai mereka juga, jelas dia. Sementara untuk melawan Cina, Sumarji menegaskan target mutlak dan tak bisa ditawar adalah 3 poin atau menang. Kalau untuk melawan Cina, ya harus 3 poin, ucapnya menambahkan. Sementara itu, inilah jadwal latihan timnas Indonesia setibanya di Bahrain, sebagai persiapan menghadapi timnas Bahrain di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad timnas Indonesia yang berkarir di dalam negeri dijadwalkan berkumpul pada Sabtu, 5 Oktober mendatang. Dan rombongan langsung berangkat ke Bahrain pada malam harinya. Sementara para pemain yang berkarir di luar negeri langsung terbang ke Bahrain. Pemusatan latihan pun kemungkinan digelar pada Minggu 6 Oktober mendatang. Dalam latihan tersebut, setidaknya ada 3 hal yang perlu dibenahi Shin Tae-yong dari timnas Indonesia agar menang lawan Bahrain. 1. Upayakan main lebih ofensif. Di atas kertas, Bahrain jelas bukan lawan mudah. Level Bahrain masih lebih tinggi daripada timnas Indonesia. Pertandingan bakal alot. Oleh sebab itu, seharusnya Indonesia berani bermain lebih ofensif daripada penampilan mereka saat melawan Arab Saudi dan Australia kemarin. Apalagi laga tandang ini bakal jadi pembuktian. Sanggupkah Shin membawa pasukan Garuda memetik kemenangan? 2. Maksimalkan serangan balik. Berkaca dari laga kontra Australia kemarin, timnas umumnya akan bermain lebih defensif, membiarkan lawan membawa bola, dan menunggu kesempatan serangan balik. Nah, di pertandingan ini pun demikian. Jika sulit main lebih ofensif lawan Bahrain, timnas mungkin akan kembali memanfaatkan serangan balik cepat. Kontra Australia kemarin, ada beberapa momen serangan balik yang sayangnya tidak berakhir dengan maksimal. Nanti, lawan Bahrain, pelatih Shin diyakini sudah melakukan pembenahan. 3. Waspada pergerakan melebar. Kebobolan timnas Indonesia di laga kontra Arab Saudi di laga pertama berawal dari kecerdikan lawan membongkar padatnya formasi timnas. Kekompakan di lini tegah tertarik melebar ke kanan kiri, lantas tercipta di tengah.
Situasi semacam ini harus diwaspadai di laga kontra Bahrain nanti. Para pemain harus menjaga kepadatan formasi di lini tengah dan tidak mudah terpancing dengan pergerakan melebar lawan. Dan terakhir, sebaiknya kita semua banyakin doa, semoga timnas Indonesia bisa membungkam tuan rumah Bahrain. Amin.